Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Bagaimana hukumnya seseorang membayar zakat fitrah 1 sok sama dengan 4 mud dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i dengan menggunakan uang. Beras 2,7 ons atau 2,8 ons atau dibulatkan 3 kilo dibayarkan dengan uang. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Apakah sudah dianggap sah ataukah belum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalah membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sudah sering dibahas oleh para ulama. Oleh karena itu saya akan membahas mengenai mazhab pendapat dari 4 mazhab. Sepakat 3 mazhab, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan qimah ataupun harga ataupun uangnya. Akan tetapi di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan qimah, yaitu menggunakan uang. Akan tetapi dengan catatan, dalam hadis yang menjelaskan pembayaran zakat fitrah, maka oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, tidak semua makanan pokok bisa dijadikan zakat. Tidak semua makanan pokok bisa dibayarkan zakat, bisa dijadikan untuk membayar zakat. Hanya ada 4 saja macam makanan yang dijadikan sebagai pembayaran zakat di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga untuk qimah makanan pokok, untuk harga makanan pokoknya pun harus kembali kepada 4 makanan tersebut. Nah, apa saja makanan pokok yang dapat dizakati di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah? Yang pertama adalah tamar, yaitu kurma. Yang kedua syair, gandum syair. Yang ketiga zabib, anggur. Yang keempat barulah gandum hintoh. Jadi ada gandum kasar, ada gandum halus. Sehingga 4 makanan inilah yang dizakati di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga apabila kita ingin menzakati zakat fitrah kita, apabila kita ingin membayarkan zakat fitrah kita dengan menggunakan qimah, maka kita harus mengikuti pendapat Al-Imam Abu Hanifah dengan hanya salah satu dari 4 macam makanan tersebut. Karena kita di dalam bermazhab harus dalam satu qodiyah sempurna. Tidak boleh kita mengambil secuil-secuil. Zakatnya, misalnya kita wudhu ikut mazhab Syafi'i, nanti membatalkannya ikut mazhab Abu Hanifah, sholatnya ikut mazhab Maliki. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Satu qodiyah. Sama dengan kita membayar zakat. Apabila kita ingin membayar zakat dengan menggunakan qimah, maka kita lihat pendapat siapa yang membolehkan dengan qimah ataupun harga barang, yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Tidak cukup sampai di situ, kita harus mengikuti bagaimana prosedur apa saja yang diperbolehkan untuk dizakati di dalam mazhab mereka. Maka kurma, anggur, gandum. Maka di salah satu daerah, yaitu di Aceh, sudah ada pembahasan oleh mereka para ulama, sehingga
mereka membuat batasan-batasan tertentu. Apabila ingin membayarkan zakat dengan kurma berapa, apabila ingin membayarkan zakat dengan anggur berapa, gandum yang kering berapa, gandum yang kasar berapa, gandum yang halus berapa. Nah, kemudian tidak cukup di situ untuk masalah sok. Masalah sok dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah pun berbeda. Kalau apabila satu soknya di dalam mazhab Syafi'i adalah sama dengan 4 mud, satu sok sama dengan 2,7 ons, atau sebagian lagi berpendapat 2,8 ons. 2,8, bahkan orang-orang Mekah mereka membulatkan 2,8 dibulatkan menjadi 3 kilo. Untuk hati-hatinya demikian, kita membayarkan zakat apabila kita menggunakan makanan pokok beras, ya kita bulatkan menjadi 3 kilo saja untuk hati-hatinya, atau minimal 2,7 ons. Kemudian adapun kadar satu sok menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah adalah 3,8 kg sesuai dengan pendapat mereka. Jadi kalau satu sok mazhab kita 2,8 atau 2,7, nah pol-polannya kita bulatkan 3 kilo. Akan tetapi dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah satu soknya adalah 3,8 kilogram. Jadi 3,8 ons. 3,8 ons itu satu soknya di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam. Maka kalau kita ingin membayarkan zakat dengan uang, kita harus menggunakan salah satu dari 4 makanan pokok yang diperbolehkan di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Otomatis harganya pun lebih mahal daripada harga beras. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.